Polsek Tanjung Duren berperan aktif dalam melakukan penegakan aturan PPKM darurat. Malam ini dipimpin oleh Kompol Rosana Albertina Labobar atau kerap disapa Kompol Ocha. Operasi Justisi siap digelar. Kita akan menyisir wilayah-wilayah yang sudah kami data mengenai informasi yang ada bahwa di tempat-tempat tersebut ada perkumpulan masyarakat yang harus kita bubarkan. Menerjunkan personil dari Reskrim dan Binmas, giat malam ini akan memfokuskan pada titik-titik kerumunan warga. Meski sasaran utama tertuju pada razia justisi, bukan berarti tim mengabaikan lainnya. Ya, potensi penyakit masyarakat yang ternyata masih terjadi di sepanjang jalan Tubagus Angke Raya. Sambil membidik titik yang tepat, laju kendaraan patroli mulai melambat. Tepat di satu titik, tim bergegas menuju sebuah lapak. Ya, lapak esek-esek di pinggir jalan. Saat dibongkar, tidak ditemukan penjajah prostitusi. Hanya tersisa alas tidur dan terpal yang menjadi penutup lapak. Dugaan adanya bisnis prostitusi di lokasi ini semakin diperkuat dengan ditemukannya banyak bungkus alat kontrasepsi bekas pakai yang berserakan. Tim Polsek Tanjung Barat bergerak menuju lokasi kedua. Di titik selanjutnya, giat operasi justisi siap dioptimalkan, menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Beranjak dari Jalan Masjid Al-Manah, tim patroli penegakan prokes bergeser menuju Pasar Kebon Pisang. Di lokasi ini, warga masih beraktivitas di luar rumah, berkerumun hingga abai mengenakan masker. Ini juga anak-anak, masker mana masker? Bu, ibu jualan, maskernya dipakai yang benar. Ini mau kemana? Mau kemana? Saya mau pulang. Ya udah pulang. Ya, tak pulang ya. Pilih pulang apa diangkut? Jangan loh. Ya udah pulang cepetan. Masih di sekitar lokasi, dua pemuda yang mengendarai motor terpergok tanpa masker. Kamu tuh jangan, dengar sini, kamu jangan ketawa-ketawa. Covid itu lagi tinggi. Perlu, Bos? Masker, berhenti dulu. Mana maskernya? Udah 3 orang ya kan nggak pakai masker. Tahu nggak kalau Covid lagi tinggi? Ada nggak? Kalau ada nggak ada dikasih. Ya udah. Bilang aja nggak ada ya. Ya, sebagai wujud penanggulangan COVID-19 di Indonesia, penggunaan masker bersifat wajib guna menekan penularan virus COVID-19. Terlebih bagi penjual makanan, baik saat melayani ataupun saat menanti pembeli. Mana? Ada nggak? Ada maskernya, kenapa dikantongin? Coba cari, kasih yang bagus yang baru. Oke ya. Pakai Pak. Pakai ya. Dipakai Pak, lagi kantongin. Dipakai Pak, lagi kantongin. Dipakai Pak, lagi kantongin lagi. Pakai ya. Aduh. Dipakai terus ya. Pak, Covid itu lagi tinggi. Kalau Bapak kena Covid gimana?
kan umur udah tua ya kan. Nah, pakai terus Pak, jangan anggap sepele loh COVID ya. Bapak yang muda juga ngasih tahu orang tuanya, jangan diam-diam aja. Menariknya, di tengah banyaknya warga yang masih abai memakai masker, sekumpulan anak kecil justru memberi contoh pentingnya mengenakan masker saat di luar rumah. Maskernya jangan dilepasin ya, COVID lagi tinggi. Aduh, sayang kalau kena ya. Beroperasi sebagai pasar, lokasi ini aktif hingga malam hari, bahkan melebihi jam operasional. Iya, mobilisasi warga yang masih begitu masif di wilayah ini mengisyaratkan potensi kerumunan bisa terjadi kapan saja. Karena dengan timbulnya kerumunan, maka dapat dipastikan nihilnya physical distancing hingga memicu tingginya potensi penularan COVID-19. Terhitung belasan toko masih beroperasi di atas jam 9 malam tanpa terkecuali warung kopi ini. Pak, bagi maskernya Pak. Sini. Oke ya, sekarang kopinya lagi tinggi nih ya. Lagi 3 kali lipat naiknya sekarang ya. Nih warungnya saya tunggu nih ya. Kalau nggak tutup, ya nggak boleh buka lagi. Cepetan tutup sekarang. Ya, jangan boleh kumpul-kumpul ya. Sejak aturan denda progresif bagi pelanggar prokes dicabut, tak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang cuek pada penerapan protokol kesehatan. Jajaran Polsek Tanjung Duren tidak henti-hentinya mengimbau warga agar senantiasa patuh pada protokol kesehatan. Pak De, maskernya dipakai dong. Kamu maskernya pakai. Oke. Dikasih. Coba, maskernya yang bagus kan? Iya. Dipakein Pak, dipakein. Sikap humanis langsung diperlihatkan Ibtu Madi saat memberi dan membantu memasangkan masker pada pedagang ini. Selain tidak tepat dalam memakai masker, pedagang ini juga terbukti mengenakan masker yang sudah tak layak pakai. Nah, Pak De harus jaga kesehatannya. COVID lagi tinggi ya Pak De ya. Kasih yang banyak aja, taruh di situ. Meninggalkan wilayah Tegal Alur, tim bergeser menuju wilayah Grogol. Tepat di Jalan Dr. Muwardi, deretan pedagang kaki lima masih beroperasi di sepanjang jalan. Merujuk informasi dari Satgas COVID-19, maka kepatuhan penggunaan masker di Indonesia ditargetkan bisa mencapai 70 hingga 75% dari total populasi Indonesia. Halo, maskernya dipakai. Ya emang pengap, semua juga pengap. Iya, alasan apa membawa hingga lupa mengenakan masker menjadi kata yang dominan dilontarkan para pelanggar prokes. Banyak lagi sedih kayaknya. Bapak ngantuk sih ngantuk, tapi maskernya dipakai. Lupa, Pak. Lupa ya. Ntar lagi pulang ya. Udah jam segini, udah pada tutup ya. Sekarang COVID semakin tinggi, naik melejit terus. Kita harus bisa sadar itu dan mulai untuk memprotek diri masing-masing supaya terhindar daripada virus COVID ini. Yuk.
Ayo. Mana itu mau itu? Itu. Ayo. Saya Ayo. Mana lagi? Mamil. Y mengambil sebuah koper berukuran besar dari atas lemari pakaian. Ibda Elvan menginstruksikan Y untuk membuka koper lalu memperlihatkan isinya. Buka. Apa ini? Dari keterangan Y, ia menempel sabu di sepanjang jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Timur Karangtengah. Dari mulai kawasan Maleber hingga ke kawasan Jebrot, Kabupaten Cianjur. Anggota mengamati peta gambar yang telah dibuat Y sebagai petunjuk konsumen untuk mengambil paket. Batu mulu. Saya itu. Ya, rokolin. Kita cek. Nih, kita dapetin lagi.